Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Ibu Inci Apotika Dea, SDMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman akuntansi 2023E. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu soal kuis pertemuan 15. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Adil Alvin Lestari dengan yang 010, Dwi Haryanti dengan yang 020, Giovanni Anggasa dengan yang 042, Diana Guredi dengan yang 045, dan Valentina Fiorina dengan yang 054. Untuk selanjutnya, nomor 1 yaitu Nusantara Snack Food adalah perusahaan makanan ringan ikonik asal Indonesia yang berdiri sejak 1988, berawal dari satu pabrik keripik singkong di Sukabumi. Saat ini, NSF juga memiliki distribution center yang tersebar ke 10 titik strategis dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur. NSF menjalani model penjualan hybrid dengan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, serta penjualan digital B2B dan B2C melalui marketplace. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada NSF. Antara lain, yang pertama adalah telah menggunakan software akuntansi, hanya saja defisit penjualan hanya menggunakan spreadsheet, sedangkan gudang melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Yang kedua, ada promosi dan diskon yang tidak terukur profitabilitasnya. Lalu yang ketiga, ada inefisiensi produk sebagai dampak dari perencanaan permintaan yang buruk. Dan selanjutnya ada biaya logistik yang mahal sehingga dapat menyebabkan terjadinya customer churn rate. Dan yang terakhir ada permintaan distributor yang sering fluktuatif yang dapat berdampak pada pembengkakan safety stock. Bertindak sebagai manajemen perusahaan, maka next. Untuk poin A, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Ya, implementasi sistem ERP sangat dibutuhkan pada NSF untuk menjadi solusi yang menyeluruh terhadap permasalahan yang terjadi. Alasannya dibutuhkannya sistem ERP ini, yang pertama, integrasi proses bisnis. Pada saat ini, NSF menjalankan proses penjualan dengan spreadsheet, sedangkan gudang masih menggunakan pencatatan manual dengan kartu stok. Hal ini membuat data tersebar di mana-mana, rentan kesalahan, dan sulit untuk dikumpulkan secara menyeluruh. Dengan ERP, seluruh proses bisnis mulai dari penjualan, pengelolaan, persediaan, produksi, keuangan, hingga distribusi dalam satu sistem terpusat, sehingga data dapat diakses secara real-time dan akurat oleh seluruh divisi. Yang kedua yaitu efisiensi operasional dan otomatisasi. ERP akan menghilangkan kebutuhan pencatatan manual dan spreadsheet terpisah, sehingga mengurangi human error, mempercepat proses, serta meningkatkan efisiensi operasional. Otomatisasi juga membantu dalam pengelolaan stok, pengiriman, dan pelaporan keuangan secara langsung dan terintegrasi. Yang ketiga yaitu pengelolaan logistik dan distribusi. Perusahaan NSF sudah berkembang dengan memiliki 10 divisi. ERP menyediakan modul khusus untuk manajemen distribusi dan logistik, termasuk pelacakan pengiriman, optimasi rute, serta monitoring biaya logistik. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas proses bisnis. Karena NSF menggunakan model penjualan hybrid, jika tidak menggunakan ERP, sistem tidak terpusat koordinasi antar divisi dan saluran penjualan akan semakin rumit. Next. Poin B, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. Penggunaan ERP dapat secara signifikan mengatasi permasalahan NSF karena ERP dapat mengintegrasikan seluruh sistem dan penggantian pencatatan manual dengan sistem terpusat yang terhubung secara real-time, sehingga stok otomatisasi terupdate dan kesalahan data antar divisi diminimalkan. Kedua, yaitu ERP memungkinkan pemantauan efektivitas promosi melalui modul CRM dan Business Intelligence, mengukur ROI promosi dan membantu keputusan promosi berbasis data. Yang ketiga, melakukan perbaikan perencanaan produksi dengan modul produksi dan demand planning.
ERP menggunakan data historis dan tren pasar sehingga prediksi permintaan lebih akurat. Yang keempat, modul logistik ERP membantu dalam perencanaan rute, efisiensi pengiriman, dan pelacakan pengiriman secara real-time sehingga menekankan biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan terakhir, ERP menyediakan fitur manajemen inventory, dinamis, dan demand forecasting yang mengurangi kebutuhan safety stok berlebihan. Next. Untuk poin C, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Bagaimana mengatasinya? Untuk tantangan yang pertama ada biaya implementasi tinggi dan penyelesaiannya yaitu perusahaan dapat mengadopsi sistem ERP secara bertahap dan digunakan ERP berbasis cloud yang lebih terjangkau dan fleksibel. Untuk tantangan yang kedua yaitu sistem yang kompleks dan membutuhkan adaptasi. Penyelesaiannya yaitu memilih sistem ERP yang mudah digunakan atau user-friendly dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan. Pastikan juga ada dukungan teknis yang andal dan dari penyedia sistem. Untuk tantangan ketiga yaitu resiko kesalahan saat migrasi data. Penyelesaiannya yaitu menyiapkan data secara bertahap, lakukan uji coba migrasi, dan libatkan tim IT internal atau eksternal berpengalaman. Untuk tantangan keempat yaitu penolakan dari karyawan. Penyelesaiannya, lakukan change management, yaitu dengan melakukan pelatihan intensif komunikasi manfaat ERP dan libatkan karyawan dalam proses implementasi. Dan yang terakhir, ketidaksesuaian ERP dengan proses bisnis yang sudah ada. Penyelesaiannya yaitu perusahaan perlu melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh sebelum memilih sistem ERP. Pilih solusi ERP yang fleksibel dan dapat dikustomisasi agar dapat menyesuaikan dengan proses bisnis NSF, bukan sebaliknya. Yaitu poin D, yaitu dengan pertanyaan bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yaitu kalau sistem SCM atau pengelolaan rantai pasar dan CRM pengelolaan hubungan pelanggan digabung ke dalam satu sistem utama seperti ERP, maka kerja antar bagian di perusahaan bisa menjadi lebih rapi dan cepat. Contohnya seperti bagian gudang bisa langsung tahu berapa barang yang dibutuhkan karena data penjualan masuk otomatis. Lalu bagian produksi bisa menyesuaikan dengan produksi berdasarkan permintaan nyata, jadi tidak membuat barang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Lalu tim marketing juga bisa tahu promosi mana yang berhasil dan mana yang tidak berhasil. Karena datanya langsung terhubung dari CRM. Lalu semua bagian bisa akses data yang sama, jadi tidak perlu bertanya atau kirim file manual. Dengan sistem yang nyambung, maka pekerjaan akan menjadi lebih hemat waktu, lebih akurat, dan keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan datanya real time yang bisa dipercaya. Lalu untuk poin E yaitu dengan pertanyaan apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka dan mengapa. Jadi NSF menerapkan model penjualan hybrid yang memadukan berbagai saluran untuk menjangkau pelanggan dari berbagai segmen. Jadi model ini mencakup penjualan langsung kepada pelanggan utama atau toko besar, distributor pihak ketiga untuk menjangkau area yang lebih luas, marketplace, dan digital B2B atau B2C untuk merambah pasar online dan generasi digital. Lalu model ini terbukti efektif karena memperluas jangkauan pasar dari konsumen tradisional hingga konsumen digital. Lalu menambah fleksibilitas pemasaran karena bisa menyesuaikan pendekatan berdasarkan kanal penjualan. Lalu membuka peluang analisis pasar yang lebih luas, terutama dari kanal digital yang menyediakan data pelanggan secara otomatis. Namun agar pemasaran menjadi lebih maksimal, penting bagi NSF untuk mengintegrasikan seluruh saluran penjualan ke dalam sistem terpadu. Dengan begitu, data permintaan dan tren konsumen
analisis untuk menyusun strategi yang lebih efektif. Next. Lalu untuk poin F, yaitu dengan pertanyaan jelaskan seberapa penting private industrial networks dibandingkan dengan marketplace dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan dan mengapa. Jadi, private industrial network adalah jaringan internal yang memungkinkan perusahaan berkomunikasi dan bertransaksi langsung dengan mitra bisnis seperti distributor dan pemasok. Sementara itu, marketplace adalah platform terbuka yang digunakan untuk menjual produk ke pasar umum. Kelebihan private industrial network antara lain, akses data yang lebih aman dan stabil untuk transaksi bisnis ke bisnis atau B2B. Lalu integrasi lebih dalam dengan mitra sehingga memudahkan pengolahan pasokan dan permintaan. Lalu kontrol lebih besar terhadap proses distribusi dan perencanaan logistik. Jadi bagi NSF, jaringan ini masih sangat relevan karena permintaan dari distributor sering fluktuatif sehingga sistem tertutup akan membantu memprediksi kebutuhan secara lebih akurat. Lalu dapat membantu menurunkan biaya logistik dan kelebihan stok karena barangnya lebih terkontrol dan lebih cocok untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis strategis. Namun demikian, marketplace tetap penting, terutama untuk strategi penjualan B2C dan branding produk di masa digital. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk LSF adalah menggabungkan keduanya, jadi tetap menjaga private network untuk kemitraan internal dan memanfaatkan marketplace untuk memperluas jangkauan konsumen. Next. Untuk poin selanjutnya yaitu bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Kita bahas dari hubungan e-commerce, SCM, dan CRM dulu. Untuk e-commerce itu berfungsi sebagai kanal penjualan digital B2B dan B2C. Kontribusinya ke manajemen NSF yaitu menyediakan data transaksi secara langsung, pola pembelian konsumen, serta efisiensi promosi dan potongan harga. Lalu untuk SCM itu fungsinya mengelola alur bahan baku hingga distribusi. Kontribusinya ke manajemen NSF yaitu mendukung perencanaan permintaan, mengatur persediaan, dan memperlancar logistik. Dan yang terakhir ada CRM yaitu berfungsi mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Kontribusinya ke manajemen NSF yaitu mengumpulkan informasi tentang kepuasan pelanggan, loyalitas, dan tingkat churn. Saat ketiga elemen tersebut itu berkolaborasi, maka informasi yang diperoleh menjadi lebih tepat dan sesuai untuk pengambilan keputusan strategis. Lalu untuk manfaat penggabungan e-commerce, SCM, dan CRM sendiri itu yang pertama dapat meningkatkan akurasi perencanaan permintaan, dan yang kedua itu menjadikan pengelolaan persediaan lebih baik, dan yang ketiga dapat menghemat biaya logistik, dan yang keempat dapat menilai promosi yang lebih tepat, dan yang terakhir dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk soal nomor 2, poin A yaitu bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Dalam video tersebut itu menunjukkan bagaimana Walmart itu memanfaatkan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya, terutama dalam hal manajemen inventaris, pengawasan gudang, dan layanan kepada pelanggan. Jika dihubungkan dengan buku Manajemen Information System yang ditulis oleh Loudon pada bab 11, ini merupakan contoh penerapan teknik cerdas untuk manajemen pengetahuan. Menurut Loudon, sistem manajemen pengetahuan bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Walmart menggunakan teknologi seperti penglihatan komputer, pembelajaran mesin, dan analitik prediktif untuk yang pertama mengumpulkan data dari kamera CCTV, sensor lab, dan sistem kasir. Dan yang kedua itu menyimpan informasi di dalam sistem cloud serta analitik. Dan yang ketiga itu menyebarkan data
menggunakan dashboard kepada manajer toko, dan yang terakhir itu menggunakan informasi tersebut untuk menyusun ulang inventaris dan menghindari kehabisan barang. Hal ini berhubungan dengan knowledge management value chain versi Loudon yang mencakup akuisisi, penyimpanan, penyebaran, dan penerapan. Selain itu, penggunaan AI juga berkontribusi pada pembelajaran organisasi yang merupakan kemampuan perusahaan untuk terus belajar dan beradaptasi secara cepat terhadap perubahan yang terjadi. Untuk poin B sendiri itu apakah implementasi AI oleh Walmart itu sudah tepat dan mengapa? Ya, implementasi AI oleh Walmart itu sudah sangat tepat karena yang pertama skala operasionalnya besar. AI itu membantu Walmart memantau jutaan produk di ribuan toko secara otomatis, dan itu sesuatu yang sulit dilakukan jika dilakukan secara manual. Dan yang kedua itu efisiensi dan akurasi. AI itu mengurangi human error, mempercepat pelacakan stok, dan memberikan data real time yang akurat. Dan yang ketiga itu peningkatan layanan pelanggan. AI dapat memprediksi kekosongan stok dan lonjakan permintaan sehingga ketersediaan barang tetap terjaga. Dan yang terakhir itu relevan dengan tren digital. AI mendukung transformasi digital, pengambilan keputusan berbasis data, dan organisasi berbasis pengetahuan. Implementasi AI oleh Walmart itu sangat strategis dikarenakan mendukung efisiensi operasional, inovasi, serta menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Lalu untuk yang C, analisa dan menjelaskan pengembangan AI tersebut, apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis, lalu bagaimana hubungannya dengan konsep SDM dan CRM. Untuk pertanyaan mengenai apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis, jawabannya adalah iya. Pengembangan AI sangat berhubungan dengan efisiensi proses bisnis. AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin, menganalisis data besar dalam waktu yang singkat, dan menghasilkan rekomendasi data untuk perbaikan proses bisnis. Lalu contoh di Walmart, ada yang mengelola inventaris secara real time, memprediksi permintaan pelanggan, mengoptimalkan logistik, dan meningkatkan layanan lewat chatbot dan sistem rekomendasi. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan pasar. Next. Untuk pertanyaan mengenai bagaimana hubungannya dengan konsep SDM dan CRM, pengembangan AI memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik dalam SDM maupun CRM. AI dalam SDM sendiri adalah proses mengelola aliran barang, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. Jadi AI membantu mengoptimalkan seluruh proses tersebut melalui forecasting permintaan secara akurat, otomatisasi manajemen persediaan, optimasi rute pengiriman, dan deteksi gangguan rantai pasok lebih awal. Contoh pada Walmart menggunakan algoritma AI untuk memprediksi permintaan produk di berbagai lokasi toko secara otomatis. Hal ini memungkinkan mereka menjaga tingkat kesediaan yang optimal tanpa kelebihan atau kekurangan stok, yang berdampak langsung pada efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lalu AI dalam CRM. CRM adalah pendekatan strategis untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. AI memperkuat CRM dengan personalisasi pengalaman pelanggan, analisis sentimen dan perilaku konsumen, chatbot dan asisten virtual, serta rekomendasi produk berbasis preferensi pengguna. Lalu untuk contoh pada Walmart menggunakan AI untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan dan menyusun promosi yang relevan untuk masing-masing individu. Selain itu, chatbot membantu pelanggan dalam berbelanja online, mengajukan keluhan, dan menelusuri produk. Next. Untuk yang D, bagaimana pengembangan teknologi dapat berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan SS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan
pengambilan keputusan DSS dan ESS, pengembangan teknologi khususnya AI membawa dampak besar terhadap sistem pengambilan keputusan dalam organisasi melalui DSS dan ESS. Keduanya menjadi lebih efektif, responsif, dan akurat dalam membantu manajemen di berbagai tingkat. Untuk DSS, dengan bantuan AI, DSS dapat menganalisis data dalam jumlah yang besar secara cepat dan akurat, melakukan simulasi dan prediksi, serta mendukung evaluasi pemasok dan manajemen risiko. Untuk ESS membantu dalam pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Untuk dampak pengembangan teknologi terhadap ESS meliputi visualisasi data real-time melalui dashboard interaktif, identifikasi tren dan anomali makro secara otomatis, dan juga pendukung keputusan strategis perusahaan. Lalu, Walmart memanfaatkan ESS untuk menyajikan ringkasan performa toko-toko di berbagai wilayah, menyediakan data strategis dalam memutuskan ekspansi ke pasar baru atau negara lain, dan juga melacak efisiensi distribusi dan logistik secara global. Next. Lalu untuk pertanyaan mengenai tipe keputusan apa yang cocok sebagai output dari pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi seperti AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai tipe keputusan dalam organisasi. Efektivitasnya tergantung pada struktur dan keputusan tersebut. Hal ini dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, keputusan berstruktur, yaitu keputusan yang bersifat rutin, berulang, dan dapat diselesaikan menggunakan prosedur atau aturan yang jelas. Semua variabel telah diketahui dan hasilnya bisa diprediksi secara pasti. Contohnya, Walmart menggunakan AI untuk reorder stok otomatis ketika persediaan suatu barang turun di bawah ambang batas. Sistem akan secara otomatis memesan ulang produk sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu intervensi manusia. Lalu yang kedua, keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki sebagai bagian elemen yang bisa dianalisis secara logis, namun masih memerlukan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan akhir. Contohnya, penentuan diskon promosi musiman di Walmart. AI menganalisis data penjualan tahun sebelumnya dan tren belanja untuk memberi rekomendasi tingkat diskon. Namun, manajer tetap memutuskan final berdasarkan kondisi pasar saat itu. Lalu yang ketiga, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang bersifat kompleks, tidak rutin, dan seringkali strategis. Tidak ada prosedur baku dan banyak melibatkan intuisi penilaian serta pengalaman manajerial. Contohnya, keputusan untuk ekspansi ke pasar internasional baru. AI dapat membantu menganalisis data demografis, potensi pasar, dan kondisi pesaing. Namun, keputusan akhir yang akan mempertimbangkan faktor-faktor strategis, politik, budaya, dan risiko hanya bisa ditangani oleh eksekutif perusahaan. Jadi, pengembangan teknologi, terutama seperti AI, paling cocok digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang struktur. Namun juga sangat berguna untuk semua terstruktur dan tidak terstruktur, dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kompleksitas dan kebutuhan analisis. Next. Untuk soal yang ketiga, mengapa TikTok tidak dapat diakses di China padahal developer dari negara tersebut? Jadi, TikTok tidak dapat diakses di China meskipun dikembangkan oleh perusahaan asal negara tersebut karena yang pertama perbedaan versi aplikasi. ByteDance mengembangkan 2 versi aplikasi yang berbeda. TikTok untuk pasar internasional dan Douyin untuk pasar domestik China. Meskipun keduanya memiliki antarmuka dan fungsi yang mirip, Douyin dirancang khusus untuk mematuhi peraturan dan kebijakan pemerintah China, termasuk sensor konten yang ketat. Lalu alasan yang kedua, kebijakan sensor internet di China. Pemerintah China menerapkan kebijakan sensor internet yang ketat yang dikenal sebagai Great Firewall, yang membatasi akses ke berbagai situs dan aplikasi asing. TikTok sebagai platform internasional tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi konten China, diblokir
untuk mencegah penyebaran informasi yang dianggap sensitif atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah tersebut. Lalu alasan yang ketiga, konten yang disesuaikan. Douyin menyajikan konten yang disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebijakan pemerintah China, termasuk promosi konten edukatif dan pembatasan terhadap topik-topik sensitif. Sebaliknya, TikTok memiliki kebijakan konten yang lebih terbuka dan dapat menampilkan materi yang tidak diizinkan di China. Jadi, meskipun TikTok dan Douyin dikembangkan oleh perusahaan yang sama, perbedaan dalam regulasi dan kebijakan konten antara pasar internasional dan domestik China menyebabkan TikTok tidak tersedia di China. Ini yang selanjutnya, adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di China dan di negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Jadi dampaknya sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Dengan memisahkan TikTok untuk pasar global dan Douyin untuk pasar domestik China, ByteDance dapat menyesuaikan konten, fitur, dan strategi monetisasi sesuai dengan preferensi dan regulasi di masing-masing pasar. Meskipun TikTok memiliki jangkauan global yang lebih luas, Douyin justru menjadi sumber pendapatan terbesar ByteDance, menunjukkan betapa menguntungkannya strategi lokalisasi ini. Douyin sendiri telah digunakan di China dengan lebih dari 700 juta pengguna aktif bulanan pada Mei 2023, menjadikannya salah satu aplikasi media sosial yang paling populer di negara tersebut. Meskipun TikTok memiliki jangkauan global yang lebih luas, Douyin justru menjadi sumber pendapatan terbesar ByteDance. Lalu dampak yang kedua adalah resiko reputasi dan politik. Adanya segregasi pengguna dan konten antara TikTok dan Douyin berarti tidak ada sinkronisasi atau pertukaran data antara kedua platform. Pengguna Douyin tidak dapat menggunakan atau menemukan akun TikTok dan juga kembali. Jika pengguna Douyin TikTok, maka mereka harus membuat akun lagi yang berbeda, begitu juga dengan sebaliknya, yang membatasi jangkauan kreator konten secara global. Di Amerika Serikat sendiri, aplikasi TikTok sempat terancam dilarang karena kekhawatiran soal adanya isu bahwa pemerintah China dapat mengeksploitasi TikTok untuk memata-matai warga Amerika atau secara diam-diam mempengaruhi opini publik melalui pengumpulan data dan manipulasi konten. Situasi ini memicu respons politik yang dimana pemerintah Amerika memutuskan untuk memisahkan TikTok dari ByteDance atau menghadapi pelarangan total. Tapi di China sendiri, pemerintah China juga membatasi akses warganya ke TikTok. Pertanyaan poin C, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market China? Jadi strategi pengembangannya yang pertama adalah dengan memanfaatkan ekosistem digital lokal. Bagi manajemen dan organisasi yang ingin mengembangkan e-commerce di pasar China, memahami dinamika platform lokal menjadi sangat penting. Sebagai contoh, Douyin telah terintegrasi dengan platform Taobao dan JD. Pengguna Douyin dapat langsung membeli produk yang dipromosikan dalam video karena sistem pembayaran gratis hubungan dengan Taobao atau JD. Douyin telah berkembang melampaui sekedar platform berbagi video menjadi ekosistem e-commerce yang lebih terintegrasi. Perusahaan yang ingin memasuki China juga perlu merancang strategi konten yang sesuai dengan preferensi lokal dan mematuhi regulasi ketat terkait konten digital. Kontennya harus selaras dengan norma sosial dan budaya China yang cenderung lebih konservatif dibandingkan dengan pasar barat. Kemudian strategi yang kedua ada adaptasi konten dan UX atau user experience. Konten dan tampilan harus sesuai selera dan perilaku pengguna China. Konten harus berbahasa Mandarin dan melibatkan elemen budaya Tiongkok. Selain itu, kemudahan pembayaran dan desain user experience yang familiar serta krusial. Usaha belum menyesuaikan katalog produk dan kepatuhan konten yang menghindari isu sensitif sesuai peraturan yang berlaku, mengutamakan optimisasi mobile, dan juga desain grafis lokal. Next.
Strategi yang ketiga yaitu dengan mematuhi regulasi dan kebijakan lokal. Semua pelaku e-commerce di China wajib mendaftar dan mendapat lisensi resmi. Perlindungan data mengharuskan data pengguna dalam aplikasi termasuk itu disimpan di dalam database China jika menyasar pasar domestik. Kepatuhan pada peraturan pajak serta harga minimal impor juga merupakan poin yang sangat krusial. Pemerintah juga mengatur ketat promosi produk di e-commerce termasuk cara bicara, cara berpakaian, dan ulasan produk oleh influencer. Bisnis harus memastikan seluruh aktivitas promosi dan pemasaran mematuhi standar industri yang ditetapkan pemerintah untuk menghindari sanksi atau pembatasan akses. Kemudian, strategi yang terakhir yaitu inovasi model bisnis. Platform e-commerce seperti aplikasi Temu sukses dengan menawarkan proses belanja yang cepat, efisien, dan murah. Inovasi pada rantai pasok logistik dan model harga dapat menjadi pembeda di pasar yang sangat sensitif terhadap harga dan kecepatan layanan. Sekian presentasi kuis dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.